Baik Bapak Ibu CGP yang luar biasa. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita ketemu kembali di ruang kolaborasi untuk modul 1.4 budaya positif di sesi 2 ya Bapak Ibu ya. Itu forum diskusi satu hari yang lalu. Di sesi 1 Bapak Ibu sudah berdiskusi begitu alot. Nah, untuk ini izinkan saya share screen dulu sebelum kita mulai, biar kita lihat alur-alur pembelajaran yang akan kita ikuti. Nah, baik Bapak Ibu, kelihatan? Semuanya sudah hadir ya? Nah, identitas modul masih sama seperti yang kemarin, yaitu paradigma dan visi guru penggerak ya di budaya positif. Dan di sesi 2 ini kita adalah presentasi kelompok. Nah, jam kita di sini 3 GP dengan fasilitator saya sendiri masih sama ya dengan Bapak Ibu, membersamai Bapak Ibu di siang hari ini. Semoga tidak bosan-bosan melihat saya untuk membersamai Bapak Ibu selama kita mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Semangat ya Bapak Ibu ya. Semangat, nah, ini Pak. identitas modul kita, kompetensi lulus yang dituju, capaian umum dan capaian khusus. Nah, agenda yang akan kita ikuti hari ini, pembukaan sebentar lagi akan kita buat, kemudian 10 menit itu presentasi kelompok, tanya jawab, itu presentasi kelompok itu Bapak Ibu 95 menit, kemudian tanya jawab nanti kita 20 menit, dan penutup 10 menit. Nah, pembukaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut kegiatan kita, untuk kali ini saya minta Pak Rahmat untuk memimpin doa pembukaan kita, Pak. Bisa? Terima kasih Pak Fasilitator, Pak Beslon, Samosir yang kami hormati. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, para CGP, marilah kita berdoa karena selaku umat beragama, kita harus memasrahkan diri kita kepada Sang Pencipta. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan kegiatan ini bisa memberikan manfaat. Juga kita mintakan kita senantiasa diberi kesehatan dan kelapangan waktu. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Silakan Pak Fasilitator, kami kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pak Rahmat, luar biasa. Kita sebelum sampai ke kegiatan kita untuk diskusi, kita perlu tahu tujuan pembelajaran kita Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu diharapkan dapat mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan CGP lain. Nah, ini yang mau kita capai. Skenario-nya kira-kira demikian Bapak Ibu. Kita sudah pembukaan tadi, sudah menjelaskan tujuan. Tapi sebelum kita sampai ke presentasi poin yang kedua ini, saya mau lihat dulu kira-kira sudah sejauh mana ya pemahaman kita ataupun apa yang kita dapat dari pertemuan kita kemarin. Nah, coba Bapak Ibu saya bagikan di kolom chat. Padlet yang bisa Bapak Ibu buka.
Kelihatan Bapak Ibu? Bisa dibuka? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Bisa diakses? Oke, mari kita sama-sama dulu merefleksi sebentar sebelum kita lanjut. Bisa diceritakan pengalaman Bapak Ibu selama diskusi, kemudian pengetahuan apa yang diperoleh, dan apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan ke depan untuk memahami budaya positif. Mari 3 menit kita memberikan refleksi Bapak Ibu. Ya, silakan. Ayo, dikerjakan. Kita kasih waktu. Ya, terima kasih Pak Ahmad Bakri. Sangat menyenangkan belajar mengenai budaya positif ya. Pak Rahmat, seru dan menarik diskusinya ya. Ya, bagaimana Ibu Ida dan juga Bu Sarah? Izin Pak Fasil, jaringannya agak telet. Saya usahakan ini udah lagi proses meloading. Oke, baik. Ya, pengetahuan yang diperoleh dari diskusi itu yang digali Pak Ahmad Bakri ternyata untuk membangun budaya positif itu membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak. Betul? Ya, memang demikian. Harus seluruh stakeholder yang ada di sekolah mendukungnya Pak Bakri ya? Ya Pak, kira-kira seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kita berdiri sendiri Pak. Iya, nggak bisa sendiri-sendiri. Oke, Ibu Ida juga sangat seru. Nah, tentu dari sini ada yang mau dilakukan di kemudian hari. Apa yang harus diambil langkah-langkah konkret yang bisa Bapak Ibu CGP kerjakan. Ya, luar biasa ini. Pak Ahmad terus belajar ya, belajar seumur hidup tanpa batas ya, tetap konsisten dalam melaksanakan ya budaya positif ya. Kemudian peran budaya positif pada siswa di sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa semuanya sudah memberikan refleksi untuk yang kali ini. Nah, kita kembali ke slide berikutnya. Tentu di sini di sesi yang kedua ini, di tahapan yang kedua, Bapak Ibu harus mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil analisis studi kasus dari 3 kasus yang sudah dibagikan di diskusi kemarin. Di ruang kolaborasi sesi 1 tentunya Bapak Ibu sudah mendiskusikan kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan bila Bapak Ibu menghadapi ada kasus-kasus seperti dari kasus yang pertama, kasus yang kedua, dan kasus yang ketiga sesuai dengan yang kita bagi kemarin bahwa kasus 1 itu adalah harus didiskusikan oleh kelompok 1. Kasus kedua kelompok 3, kelompok 2, kasus yang ketiga kelompok 3 dan seterusnya. Nah,
Kasus 1 itu waktu diskusi kita sudah jelas dikatakan di sana, guru matematika dan wali kelas 8 ini Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP negeri. Beberapa murid perempuan, Pipi, Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan untuk bersikap seenaknya. Tertawa, tidak mengindahkan kehadiran ibu itu, Bu Eni tersebut. Nah, Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengajaran tugas. Nah, hasil diskusi ini tentu akan dipresentasikan dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu CGP. Sesuai dengan hasil diskusinya tentu kita akan dengarkan. Mari Bapak Ibu, kita sepakati saja ya Bapak Ibu bahwa pada saat kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya, yang menanggapi adalah kelompok 2. Begitu selanjutnya, nah untuk ini sesuai dengan kelompoknya, silakan diunjuk siapa yang menjadi presenter dan timekeeper-nya kita minta bantuan dari kelompok 3. Siap ya kelompok 3? Kelompok 1 itu Pak Ahmad sesuai dengan update kemarin, kelompok 2 itu Ibu Ida, dan kelompok 3 itu adalah Pak Rahmat. Pak Rahmat sebagai timekeeper siap ya Bapak? Baik, untuk ini kesempatan tatak maya ini kita serahkan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan Pak. Saya Pak. Ya Pak. Kelompok 1 saya atau? Ya. Oh iya. Oke, saya terima kasih Pak. Saya mewakili dari teman-teman kelompok 1, mohon izin ya teman-teman untuk menyampaikan apa yang paling menarik dari diskusi kita yang luar biasa kemarin. Jadi menurut kami Pak, bahwasannya dalam mencapai budaya positif itu guru yang punya peran paling besar pada masa untuk. Kalau bisa di share screen Pak supaya bisa ditanggapi teman-teman yang lain, di share screen hasil diskusinya. Oh ya, sebentar ya Pak, mau coba kita share screen ya. Gimana nih, sebentar Pak. Berarti di jendela juga mana nih? Kami bentuk dalam bentuk JPEG Pak, nggak bisa di share. Oke. Coba dulu. Ya, diperkenalkan dulu anggota kelompok diskusinya, lalu topiknya dan juga hasil atau resume dari diskusinya. Silakan Pak supaya bisa ditanggapi dari kelompok 2. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Pari Utauru Pak bersama 3 teman saya lagi. Yang pertama Joni Wilson Sitopu, kemudian yang kedua ada Ibu Resmi Sinurat, dan yang ketiga ada Pak Andres Ginting. Jadi kami berempat Pak membahas mengenai 5 posisi kontrol menjadi 5 posisi kontrol Pak dalam menerapkan budaya positif, begitu ya Pak. Nah, yang pertama sekali ada penghukum, yang kedua ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini kami sudah sepakat bahwasannya guru untuk menjalankan posisi sebagai penjalan budaya positif atau sebagai pelopor budaya positif bisa menjadi berperan sebagai manajer, begitu Pak. Nah, kenapa? Karena di sini guru selain dia mengevaluasi atau menanyakan dengan orang lain, sebelumnya dia sudah pasti berbuat terlebih dahulu Pak. Karena kami berpikir kalau orang
ingin mendapatkan hal baik, maka dia terlebih dahulu harus berbuat baik begitu Pak. Karena seperti kata Ki Haji Dewantara juga KHD, beliau bilang apa yang ditanam itu yang dituai. Kita nanam padi nggak mungkin yang tumbuh itu jagung begitu Pak. Nah, jadi kami memakai filosofi itu dalam menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Dari kelima itu yang paling pas adalah sebagai manajer. Kita bisa mengelola sekaligus bisa mengevaluasi dan bisa memanage untuk bagaimana melakukan perilaku budaya positif. Mungkin itu Pak dari kami Pak. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa hasil diskusinya. Nah, kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 memberikan tanggapannya tentang kasusnya Ibu Santi dan Ibu Eni tadi yang dikasih materi untuk didiskusikan kelompok 1, di mana langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah diambil oleh atau yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, dan juga apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, dan juga langkah restitusi yang telah diusulkan mereka. Nah, mari kelompok 2 berikan tanggapan. Silakan kelompok 2. Bu Ida. Izin Pak, bukan tadi kami kelompok 3 ya Pak? Sesuai dengan abjad tadi Bu, kelompok 1 itu kelompok 2 ya. A, B, ya. Kelompok 3 Pak Rahmat sebagai timekeeper. Baik Pak, mohon izin Pak, ini kita mau menanggapi apa yang kendala yang dihadapi oleh masalah kelompok 1 ya Pak? Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Menurut saya Pak, kendala itu juga merupakan kendala yang mungkin terjadi kepada tidak hanya kepada Bu Santi saja, itu mungkin juga beberapa dari kita mengalami kendala terkait dengan masalah penerapan budaya positif ini. Jadi untuk itu tidak banyak-banyak yang bisa kami berikan tanggapan. Semoga ya kita semuanya bisa melakukan yang lebih baik lagi di sekolah masing-masing terkait dengan modul 1.4 ini, dan mohon kepada Bapak Pansel juga memberikan penguatan agar yang kami bukan ini bisa mendapatkan solusi yang baik. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan tanggapan ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 berikan tepuk tangan yang meriah. Sudah saling memberikan tanggapan. Atau barangkali dari kelompok lain ada yang memberikan sanggahan atau memberikan masukan, silakan kalau ada. Nah, oke, bila ada nanti muncul tiba-tiba dalam hati Bapak Ibu menanggapi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1, bisa ditulis di kolom chat room ya Bapak Ibu. Oke, baik, untuk yang berikutnya sesuai dengan waktu kita 20 menit untuk 1 kelompok. Nah, berikutnya kita berikan waktu untuk kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya, dan kelompok 3 yang menanggapi, lalu kelompok 4 sebagai timekeeper. Silakan Ibu Ida dan teman-temannya tentu sudah mengunjuk siapa yang menjadi presenternya. Monggo. Baik, terima kasih Bapak Fasil. Kami dari kelompok 2. Saya mewakili dari kelompok untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait modul 1.4 budaya positif. Jadi Pak Fasil dan juga semua teman-teman rekan CGP di kelompok saya dan yang lain, dari hasil diskusi kami kelompok 2,
kami menemukan bahwa dari kenyataan dan pengalaman yang kami rasakan di sekolah bahwa budaya positif ini agak sedikit sulit kita terapkan. Walaupun budaya positif ini sangat baik, namun ada beberapa kendala ketika kita mau membuat sebuah budaya positif terkait disiplin di sekolah. Nah, misalnya seperti ketika kita memberikan sebuah konsekuensi atau bahasa lainnya hukuman atas setiap pelanggaran disiplin yang sudah kita budayakan di sekolah. Nah, terkait ini sepertinya berdasarkan solusi yang kami temukan di kelompok 2 bahwa supaya budaya positif ini bisa kita jalankan dengan baik dan tidak ada masalah yang sangat rumit kita hadapi di luar dari sekolah, kayak misalnya miskomunikasi dengan orang tua murid terkait hukuman ini. Nah, kita bisa melakukan sosialisasi dulu untuk membuat budaya positif di sekolah kita. Jadi ada pemahaman antara sekolah dan orang tua apa saja yang menjadi konsekuensi pelanggaran disiplin sekolah. Jadi tidak menimbulkan masalah yang bisa membuat orang tua dengan guru jadi salah paham atau terhadap pihak sekolah. Nah, begitu. Kemudian juga penghargaan. Kita menemukan bahwa ternyata penghargaan ini juga menimbulkan kecemburuan sosial bagi beberapa orang tua. Nah, padahal penghargaan yang kita berikan bukanlah dalam materi atau hadiah yang besar, namun penghargaan pada setiap usaha dan perjuangan anak. Nah, ini juga bisa menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana penghargaan ini juga tidak jadi masalah? Tentu setiap budaya positif yang kita buat harus ada sharing-sharing dengan pertemuan sosialisasi kepada pihak sekolah dan orang tua. Begitu, Pak. Terima kasih. Demikianlah gambaran dari hasil diskusi kelompok 2. Kami serahkan kembali ke Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Luar biasa. Makin seru ini. Nah, sekarang untuk menanggapi, memberikan masukan, kami persilakan dari kelompok 3 untuk memberikan tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2. Silakan, Pak. Suaranya Pak Fahri belum kasih unmute. Saya atau Pak Rahmat, Pak, yang nanggapin, Pak? Pak Rahmat. Pak Rahmat, Pak. Salah nih, Pak. Ya. Saya ya? Iya. Baik, mohon maaf Pak Fasil. Terima kasih. Jadi kami dari kelompok 4 coba memberikan tanggapan dari hasil presentasi yang disampaikan. Kami melihat apa yang didiskusikan atau yang dihasilkan dari kelompok yang menampilkan tadi cukup luar biasa bagi kami, menjadi masukan bagi kami, karena analisisnya tentang studi kasus kami rasa sudah cukup bagus, begitu Pak. Cuma yang ditekankan tadi bahwa ada harus kolaborasi dengan orang tua. Kalau kami tidak salah dengar tadi, nah ini menjadi contoh lah nanti bagi kami, bagi sama kami untuk menindaklanjuti hal tersebut. Jadi ke depannya dalam membentuk disiplin di sekolah, kami akan berkolaborasi dengan orang tua murid sehingga disiplin itu bukan menjadi hukuman, tapi disiplin itu menjadi restitusi bagi murid-murid kami. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan, Pak Fasil. Kami kembalikan kepada Pak Fasilitator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3, Pak Rahmat ya. Luar biasa. Tak terasa. Oh ya, ada Ibu Sarah angkat tangan.
Ada barangkali masukan atau apa mau dijelaskan? Silakan Ibu Sarah. Ya, terima kasih Pak Beslon sebagai fasilitator. Kami dari kelompok 5 sudah sepakat dengan jawaban-jawaban daripada teman-teman JGP kelompok yang lain. Tapi kami ingin menambah sedikit lagi Pak. Boleh ya Pak Beslon? Boleh, Yaitu, boleh Bu. Tentang kasus yang dibahas dari kelompok berapa tadi ya? Kelompok 2 ya, tentang kasus kedua. Di mana di sana ditanya analis Pak Lukman sebagai seorang manajer. Nah, menurut kami Pak, bahwasanya kalau posisi guru itu ada memiliki 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor dan pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, menurut kami Pak, di situasi kasus 2 ini antara Pak Lukman dengan tadi saya lupa muridnya siapa ya, yang memakai sepatu tidak berwarna hitam, sementara peraturan di sekolah itu harus memakai sepatu warna hitam. Nah, apa yang dilakukan Pak Lukman di sana di kasus itu adalah memaksa siswa untuk karena gara-gara tidak memakai sepatu hitam disuruh dilepas Pak, si muridnya ini sepatunya disuruh lepas, dan sepanjang hari selama siswa ini berada di sekolah tidak diperkenankan memakai sepatu. Ini menurut saya tidak lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang Pak. Tidak zamannya lagi menghukum secara, itu termasuk menghukum secara fisik. Jadi posisi guru menurut kami Pak sebagai seorang manajer, sebaiknya Pak Lukman bukan mengatur perilaku siswanya, tetapi untuk membimbing murid agar dapat mengatur dirinya. Mungkin dengan cara, baik nak, hari ini kamu tahu kesalahan kamu apa? Ya Pak, mungkin siswa akan menjawab, ya Pak, saya salah, saya memakai warna. Nah, apakah kamu besok akan mengulangi lagi? Nah, kalau kamu mengulangi lagi, kamu akan mendapat hukuman apa gitu kan? Nah, pasti siswa akan menjawab. Nah, baru besok ditengok, ditagih. Saya kira itu jauh lebih nyaman bagi si siswa daripada langsung menghukum seperti itu, Pak. Itu menurut kami kembalikan kepada Pak Fasilitator. Baik, terima kasih Bu Sarah. Bagaimana dari kelompok 2? Kira-kira? Sudah bisa Pak? Ya, barangkali bisa diterima ya. Nah, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dan apresiasi yang luar biasa untuk kedua kelompok ini. Ya, sesuai dengan waktu kita untuk sesi pemaparan hasil diskusi sudah cukup ya. Kita mau tanya jawab dan refleksi tentang hal-hal yang terkait dari hasil rapat ini. Nah, sebelum saya memberikan penguatan terhadap hasil-hasil simpulan dari Bapak Ibu sekalian, nah mari coba kita jawab lagi. Ada refleksi yang saya bagikan di kolom chat room. Coba dibuka Bapak Ibu. Kita jawab, ada satu pertanyaan di sana. Bisa terbuka Bapak Ibu? Seperti ini ya. Nah, silakan tuliskan hal apa yang Bapak Ibu peroleh dari pertemuan Maya hari ini. Ya. Terima kasih ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Sabar ya Pak, masih loading Pak di sini, nggak nyambung-nyambung dari tadi Pak.
Pak wifi-nya lelet, Pak. Maaf, sabar ya, Pak. Iya, Bu. Oke. Dari Pak Rahmat, pentingnya kita menerapkan posisi kontrol sesuai dengan permasalahan yang ada. Ya, Ibu Ida, wawasan dan masukan yang sangat bermanfaat dari Fasil dan TGP. Oke. Ini biar saya rapikan aja ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, baik. Ternyata tidak mudah melakukan budaya positif, harus mulai dari diri sendiri sehingga dapat menjadi role model bagi siswa. Nah, luar biasa semua refleksi Bapak Ibu. Baik, kita perhatikan sedikit untuk penguatan yang bisa kami berikan ya Bapak Ibu ya, supaya sama-sama kita memahami posisi dari apa yang sudah tadi dikerjakan. Nah, Bapak Ibu di kasus 1 tadi tentu kita sudah melihat kira-kira inilah yang diambil oleh Ibu Santi tadi ya. Menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan, lalu menanyakan keyakinan. Dalam peran penerapan restitusi kasus di atas, sikap-sikap restitusi apa yang Ibu Santi. Nah, ini dia. Ya. Jadi supaya sama persepsi kita melihat dari kasus yang dipaparkan oleh kelompok 1 tadi. Kemudian Bapak Ibu, di sini restitusi yang diusulkan Ibu Pipi dan Natali. Ya, ini pertanyaan pertama tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sudah sesuai dan benar, mereka meminta maaf. Solusi yang diusulkan, keduanya termasuk dalam rangka kegiatan segitiga restitusi tahap validasi tindakan yang salah dan tahap menanya keyakinan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan pemantik yang di kelompok 1 tadi. Nah, kemudian langkah-langkah yang mereka ambil, berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sekelas, mengirim email kepada Bu Eni untuk memperbaiki hubungan. Lalu yang berikutnya dalam posisi Bu Eni di kasus 1 masih adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, Ibu Eni menegur secara halus, kemudian melaporkan tindakan siswa kepada Ibu Santi sebagai pemantau. Kita lihat berikutnya. Ini untuk kasus 2. Kasus 2 yang dipaparkan oleh kelompok 2 tadi, kebutuhan apa yang dibutuhkan Ibu Sabrina. Nah, di situ kasih sayang dan mengerti keadaannya. Nilai kebijakan dan keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam tadi, ya kan? Nah, nilai kebajikan atau keyakinan. Ya, silakan Pak Ahmad. Lanjut. Nah, sekolah apa
keyakinan sekolah apa yang dituju dengan bersepatu warna hitam, apakah disiplin dan kebersamaan dan kerapian. Nah, untuk yang berikutnya, bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, ya, kita sebagai guru, sebagai manajer, kira-kira apa yang akan dikatakan dan bagaimana sikapnya, serta apa yang akan ditawarkan ke Sabrina. Bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, tentu menanyakan kepada Ibu Sabrina tentang keyakinan sekolah. Nah, ini mempertanyakan kesalahan apa yang telah Sabrina lakukan, mempertanyakan sikap apa yang akan dilakukan Sabrina saat setelah mengetahui kesalahannya, dan mengajak Ibu Sabrina masuk kelas untuk mengikuti kegiatan di kelas sehingga tugas Sabrina terselesaikan. Itu untuk kasus 2. Dan kasus 3, nah di sini posisi kontrol yang diambil Ibu Dani, pendekatan, ya. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, ya. Dan ini tadi yang harus jelas kita lihat di hasil diskusi itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Fajar tadi apa? Fajar tadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kasih sayang dan kebebasan. Lalu Ibu Dani mengambil posisi sebagai pemantau. Nah, Ibu Dani menanyakan kemampuan apa yang dimiliki Fajar, memberikan tugas tambahan sesuai dengan kemampuan Fajar. Ibu Dani mengkolaborasi tugas Fajar dengan teman-teman sehingga Fajar dapat belajar dengan teman. Nah, ini sebagai posisi pemantau, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut untuk kasus 4 yang dipaparkan oleh kelompok 4 tadi. Kita lihat. Nah, di sini nilai kebutuhan orang yang diperlukan oleh Dino, yaitu kebutuhan kasih sayang. Jelas tadi ya, dipaparkan. Penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuannya. Nah, posisi kontrol yang telah dipraktikkan oleh Kepala Sekolah Ibu Suti dalam kasus 4 ini adalah sebagai manajer. Jelas tadi kelihatan ya Bapak Ibu ya, yang dipaparkan oleh kelompok 4. Nah, hal yang sudah dilakukan adalah mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam posisi manajer Ibu Susi, ya. Menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah. Demikian juga nanti Bapak Ibu CGP di kelasnya seperti itu. Dino memberikan kesempatan pada teman-teman, kemudian Dino mengembangkan kemampuannya untuk belajar menjahit kepada tata busana. Dengan demikian Dino dapat memperbaiki kesalahannya. Kita lanjut. Ya. Nah, yang mengaitkan keyakinan Ibu Suti di kasus 4. Yang dipuaskan semua pihak, murid dan guru. Oke, Bapak Ibu, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Izin saya stop screen. Share screen saya stop ya Bapak Ibu. Nah, dengan pemaparan hasil diskusi dan juga penguatan yang kami berikan, semoga Bapak Ibu akan lebih mendalam lagi untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan hasil diskusinya bila ada yang masih kurang tadi itu diperbaiki. Masukan-masukan dari kelompok penyangga tadi bila cocok dan sudah tepat, silakan dimasukkan semua hasil masukan itu. Lalu Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan alur berikutnya di dalam modul 1.4 ini, Bapak Ibu diharapkan nanti untuk mengunggah ya
unggah hasil diskusi di ruang kolaborasi, tentunya di sub 1.4A5.2, itu masih ruang kolaborasi modul 1.4. Di situ kami harapkan Bapak Ibu CGP yang luar biasa, tepat waktu, dan tentunya ini karena hasil diskusi tidak ada alasan kita untuk menunda-nunda, karena tentu Bapak Ibu tadi sudah tahu ya, karena keterlambatan itu mengurangi kualitas dari pencapaian kita di modul 1.4 ini. Untuk hari ini terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan karena waktu kita sudah tiba untuk penutupan, kami harap Bapak Fakri ya, tadi udah Pak Rahmat, Pak Fakri untuk menutup pertemuan kita dengan doa penutup. Masih ada Pak Fakri? Ya, karena Pak Fakri barangkali tadi dia izin sebentar ke belakang ya. Kami persilakan Pak Rahmat. Terima kasih kembali Pak Fasilitator, Pak Beston Samosir yang kami hormati. Baik Bapak Ibu, untuk mengambil keberkahan dari kegiatan kita sore hari ini, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari ini bisa membekas, bisa kita sebarkan, bisa kita berikan kepada orang lain, paling tidak kepada lingkungan sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silakan Pak Terima Besok kasih. kembalikan Pak Fasilitator. Terima kasih Pak Rahmat Nasution sudah memimpin penutupan kita dengan doa. Lalu nih ya, supaya ada kenang-kenangan kita ya. Dan sebagai laporan juga untuk kita semua buka kamera, pasang gaya yang terbaik untuk foto bersama ya, dengan gayanya Pak Ahmad yang luar biasa, senyuman yang terindah dari Bu Sarah dan Ibu Ida. Iya. Oke Bapak Ibu, pertemuan maya kita hari ini. Selamat sore menjelang malam. Bye, kami persilakan bisa meninggalkan room ini. Terima kasih. Terima kasih.